Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kawan-kawan, kembali lagi bersama saya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang disambung ayat demi ayatnya. Cara membaca Al-Quran yang disambung ayat demi ayatnya itu berbeda dengan cara membaca Al-Quran yang dibaca ayat per ayat. Setelah video ini, insya Allah saya akan melanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara menyambung ayat dalam surah An-Nas, Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Oleh karena itu, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibunyikan lonceng channel saya ini agar kawan-kawan tidak tertinggal pada video-video saya yang akan datang. Bagikan juga video-video yang ada di channel saya ini, semoga semakin banyak orang mengetahui dan memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik kawan-kawan, mari sama-sama kita mulai pembahasan bagaimana cara menyambung ayat dalam surah Al-Fatihah. Jika ada pembahasan yang kurang kawan-kawan fahami, silahkan tulis di kolom komentar atau kawan-kawan DM ke Instagram saya. Kita mulai dari kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jika kalimat isti'adzah tidak disambung dengan lafaz basmalah. Jika disambung, maka akhir dari kalimat isti'adzah pada kalimat rajimi tidak lagi panjang seperti dibaca saat tidak disambung ke lafaz basmalah. Seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu, ya. Jadi kalimat rajim ini dipanjangkan atau diluruskan saat tidak disambung dengan kalimat sesudahnya, lafaz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan. Hidupkan mim yang awalnya mati, ya. Rajim. Saat disambung ke lafaz basmalah maka dibaca rajimi bis. Seperti itu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Jika basmalah disambung pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Mungkin saat kawan-kawan salat tarawih di rumah seperti saat ini, jadi hati-hati saat baca surah Al-Fatihah terlalu cepat dan menyambung bismillah dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua surah Al-Fatihah ini bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdu, bukan seperti itu. Ya. Seperti ini jika bismillah disambung dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahim al. Akan tetapi rahimil hamdu. Alif pada kalimat alhamdu tidak dibaca mi'al. Kenapa? Karena alif ini hanya hidup saat berada di awal kalimat. Saat alif di kalimat alhamdu ini berada di tengah kalimat atau disambung dari bismillah ke lafaz alhamdulillahirabbil alamin, maka dia tidak dibaca. Yang disebut dengan hamzah wasal.
Ya. Jadi alif ini yang disebut dengan hamzah wasol. Apa itu tadi? Dia hanya hidup saat berada di awal kalimat. Alhamdu. Jika kita sambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin langsung ke sana, ya, maka ini berada di tengah kalimat. Bagaimana bacanya? Tidak dibaca alifnya, langsung ke lamnya. Sekali lagi kita coba, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati bagi yang sholat sunat tarawih di rumah, sholat fardu di rumah, saat para suami menjadi imam, baca Al-Fatihahnya mungkin tergesa-gesa atau terburu-buru, maka bukan lagi Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Seperti itu adalah bacaan yang keliru atau salah. Seandainya dari a'udzu kita sambung ke bismillah langsung ke alhamdu. Ya, saya akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi huruf-huruf yang di akhir ayat yang seharusnya sukun atau mati maka hidup kembali. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Ayat setelahnya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ini juga sering orang yang menjadi imam salat menyambung ayat kedua dan ketiga pada surah Al-Fatihah ini. Ya. Misalkan kawan-kawan berhenti di kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyambung alhamdu dengan kalimat ar-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Seperti itu. Ya, sama seperti alif di kalimat alhamdu. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin na'ar, bukan. Tapi kalimat ar-rahman alifnya tidak dibaca saat dia berada di tengah kalimat. Ya, karena alif ini yang disebut dengan hamzah wasol. Dia hanya hidup saat berada di awal kalimat. Kita ulangi sekali lagi, kawan-kawan bisa ikuti saya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin. Seandainya disambung Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim mimma. Ya, hidup mimma. Bukan Ar-Rahmanir Rahim rahimma. Ada yang seperti itu, ya. Jadi yang betul ada rahim mimma. Hidup kembali huruf mim yang berada di akhir kalimat ar-rahim. Selanjutnya pada kalimat Maliki Yaumiddin kita sambung ke ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka seperti ini bacanya. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan Maliki Yaumiddin bukan. Akan tetapi middini dihidupkan nun kasrohnya. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disambung dengan ihdinas siratal mustaqim.
Pada ayat ini banyak sekali orang yang keliru atau salah cara menyambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ini cara membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Bukan. Akan tetapi ta'inuhdina, karena alif di sini sama seperti alif di kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan sama seperti di kalimat ar-rahmanir rahim. Apa itu? Dia hanya dibaca saat berada di awal kalimat. Saat berada di tengah kalimat, karena disatukan antara ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim, maka alifnya tidak dibaca. Ta'inuh, bukan ta'in-ih. Kita contohkan sekali lagi, kawan-kawan ikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu bacanya, ya. Di dalam sholat, di luar sholat, atau saat kapanpun, bacalah Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Kita lanjutkan, jika kalimat ihdinas siratal mustaqim disambung dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan Ihdinas siratal mustaqim bukan taqimasira, ya. Jadi dihidupkan kembali mimnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik kawan-kawan, kita ulangi sekali lagi cara menyambung ayat di dalam surah Al-Fatihah. Kawan-kawan ikuti dan diangkat suaranya, juga ditiru iramanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan bagaimana cara menyambung ayat di dalam surah Al-Fatihah. Setelah ini, insya Allah saya akan melanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara menyambung ayat di dalam surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Oleh karena itu, jangan lupa kawan-kawan like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng channel saya ini agar kawan-kawan tidak tertinggal pada video-video saya yang akan datang. Bagikan juga video-video yang dari channel saya ini, semoga semakin banyak orang mengetahui dan memahami
bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.